soal wilayah yang luas, melainkan juga soal siapa yang akan melanjutkan takhta. Dari pernikahannya dengan Emma dari Normandia, ia memiliki seorang anak, Hartha Canute, pewaris sah takhta Denmark dan Inggris. Tapi dari hubungan sebelumnya dengan istri pertamanya, Elfgifu dari Northampton, ia juga memiliki anak laki-laki bernama Harold Harefoot, ambisius dan didukung oleh sebagian bangsawan Inggris yang tidak percaya pada pengaruh Normandia. Pertikaian mulai tercium bahkan sebelum ia wafat. Canute, yang kini mulai menua, duduk di ruang istananya yang remang, dikelilingi oleh peta-peta kerajaan, lilin-lilin yang meredup, dan para penasehat gereja. Ia tahu, kerajaannya adalah raksasa yang berdiri di atas tanah yang rapuh. Ia mengirim Hartha Canute ke Denmark untuk memerintah sebagai raja muda, menjaga takhta dari ancaman Norwegia, yang mulai bangkit kembali di bawah putra Olaf. Namun, keputusan ini memberi celah bagi Harold untuk menancapkan pengaruh di Inggris. Canute mulai sering memandang langit, merenungi nasib dunia, dan membisikkan doa bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan kerajaannya. Dalam keheningan malam kadang terdengar suaranya merintih. Aku menaklukkan dunia, tetapi apakah aku mampu menaklukkan waktu? Beabesia, raja di ujung usia. Tahun-tahun terakhir hidup Canute tak lagi diwarnai pertempuran berdarah, tetapi oleh diplomasi yang melelahkan dan kecemasan atas masa depan. Ia lebih sering mengunjungi biara-biara dan gereja, berdiskusi dengan para uskup, bahkan menulis surat kepada Paus untuk memperkuat hubungan gerejawi. Ia ingin dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai raja suci yang adil dan bijaksana. Suatu malam, di kota Winchester yang berkabut dan sepi, Canute jatuh sakit. Udara musim gugur terasa lebih dingin dari biasanya. Ia terbaring di ranjang batu, napasnya mulai berat, namun pikirannya tetap tajam. Di sisinya berdiri Emma, sang ratu, dengan mata yang basah dan hati yang berguncang. Canute menggenggam tangannya dan berbisik, "Jaga anak kita. Dunia ini akan haus darah setelah aku tiada, tapi jangan biarkan warisan ini hancur oleh kebodohan." Mas hari yang kelabu di bulan November, tahun 1035, Raja Canute Agung mengembuskan napas terakhirnya. Dentang lonceng gereja mengiringi kepergiannya. Rakyat menangis, para biarawan berdoa, dan para bangsawan mulai berbisik, bukan tentang duka, tapi tentang siapa yang akan menguasai dunia yang ditinggalkan raja besar itu. Babveit, warisan yang terbelah. Setelah kematiannya, kerajaan besar Canute perlahan pecah. Hartha Canute berusaha mempertahankan Denmark dan Inggris, namun lambat datang dari tanah Denmark. Harold Harefoot, yang telah berada di Inggris, mengangkat dirinya sebagai wali raja, lalu menjadi raja. Perselisihan saudara meledak, dan perdamaian yang dibangun Canute mulai hancur. Norwegia memberontak. Skotlandia melepaskan diri. Inggris kembali dirundung ketidakpastian.